Kita akan mempelajari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai dengan ayat 42. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu natsnya demikian. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana sudah kita mempelajari, mungkin kita sudah tahu bagaimana kisah daripada Yusuf, bahwa begitu banyak pergumulan dan penderitaan yang dia hadapi, mulai dari saudara-saudaranya yang menjualnya, sampai dengan di tanah Mesir yang dia menghadapi begitu pergumulan berat sampai dia dimasukkan dalam ke penjara. Tetapi di dalam nats ini, pada saatnya dia mendapat sebuah kesempatan. Dan kesempatan itu menjadi tempat bagi dia, menjadi jalan bagi dia untuk mengubah keadaannya untuk hari-hari yang akan datang. Kita melihat di dalam nats kita ini bahwa Yusuf mendapat kesempatan untuk bisa menjelaskan arti daripada mimpi Firaun, yang mana Firaun begitu sangat gelisah dengan mimpinya itu, sehingga tidak ada orang di Mesir yang bisa untuk menjelaskan daripada arti mimpinya itu. Kemudian pada akhirnya Yusuf mendapat kesempatan itu, bahwa ada dua mimpi daripada Firaun. Yang pertama, mimpi dia adalah tentang ada 7 lembu gemuk yang dimakan oleh 7 lembu yang kurus. Kemudian mimpi yang kedua adalah ada tangkai gandum dengan 7 bulir yang berisi. Kemudian itu dimakan oleh tangkai gandum dengan 7 bulir yang kurus. Mimpi daripada Firaun ini dijelaskan oleh Yusuf dengan mengatakan bahwa kedua mimpi itu adalah sama. Dia mengatakan bahwa arti daripada mimpi itu bahwa Tuhan akan mendatangkan 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Nah, dari mimpi ini, Yusuf memberi sebuah usulan apa yang harus dilakukan oleh Firaun sesuai dengan mimpinya tadi. Nah, di sini Yusuf memberi usulan kepada Firaun, yaitu supaya mengangkat seorang yang berakal budi, seorang yang bijaksana, yang memiliki kuasa di tanah Mesir, supaya dia bisa bekerja untuk mengumpulkan persediaan selama 7 tahun masa kelimpahan, supaya nanti 7 tahun masa kelaparan di tanah Mesir tidak akan ada kelaparan dan tidak ada yang binasa karena mati kelaparan. Dan usul ini dipandang baik oleh Firaun. Dia melihat bahwa memang tidak ada lagi, dia menganggap bahwa tidak ada lagi orang yang berakal budi, tidak ada lagi yang bijaksana selain daripada Yusuf. Maka dia mengangkat Yusuf supaya dia memiliki sebuah kuasa dan dapat melakukan seperti usul yang dia sampaikan tadi. Dan kalau kita mau melihat kuasa yang diberikan kepada Yusuf ini, itu adalah kuasa yang begitu sangat besar. Hanya satu tingkat di bawah kuasa daripada Firaun.
kelebihan daripada Firaun hanya dia memiliki sebuah tahta. Tetapi cincin materai telah diberikan kepada Yusuf. Artinya bahwa kepada Yusuf telah diberikan sebuah kuasa yang begitu besar untuk bisa memutuskan segala sesuatu dan memerintah di tanah Mesir. Maka sebenarnya bisa dikatakan bahwa kepercayaan ini sungguh sangat luar biasa. Itu sama saja menyerahkan pemerintahan tanah Mesir kepada Yusuf. Ya, seandainya Yusuf itu memiliki niat jahat, ya dia mungkin bisa memakai kuasa itu untuk melakukan kudeta. Tetapi tentu itu tidak dilakukan oleh Yusuf seperti itu. Tetapi apa yang bisa kita coba untuk renungkan? Apa yang bisa kita pelajari dari nats ini? Yang pertama, kita mau diingatkan bahwa Roh Kudus atau Roh Allah adalah karunia bagi orang percaya. Kalau kita membaca di ayat 38, dikatakan di situ, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Allah. Dari perkataan ini mau mengatakan bahwa memang ya tidak semua orang memperoleh roh daripada Allah. Tidak semua orang dapat menerima Roh Kudus. Dan kalau kita mau belajar dari Perjanjian Lama, sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus janjikan bahwa Tuhan Yesus menjanjikan akan memberikan Roh Kudus atau Roh Penghibur. Kemudian kalau kita berbicara tentang hari Pentakosta, di mana orang percaya dikaruniai oleh Tuhan Roh Kudus. Artinya kita mau diingatkan bahwa sama seperti Yusuf yang dipenuhi oleh Roh Allah, maka demikian juga dengan kita, orang-orang percaya kepada Yesus, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita juga telah menerima kuasa Roh Kudus, sama seperti kuasa Roh Allah yang ada dalam diri Yusuf seperti itu. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Rasul Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa Roh Allah ada di dalam kamu? Katanya. Artinya bahwa dari sini kita diingatkan, kita orang yang beriman, kita orang percaya, ada pemberian, ada karunia Tuhan yang begitu sangat besar, yang begitu sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh semua manusia, tetapi kita miliki sebagai orang beriman, yaitu karunia Roh Kudus. Itu adalah sebuah pemberian yang eksklusif kepada kita, orang beriman. Bahwa ketika kita telah beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, maka kuasa Roh Allah ada di dalam diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Ketika ada Roh Kudus di dalam diri kita akan bekerja juga di dalam diri kita. Di ayat 39 dikatakan, tidak ada orang yang berakal budi dan bijaksana seperti Yusuf. Tidak ada orang yang berakal budi dan bijaksana seperti Yusuf. Dari sini kita mau belajar bahwa betapa besarnya kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam diri orang percaya. Betapa besarnya kuasanya, sama seperti Yusuf di sini, bahwa Roh Allah yang ada dalam dirinya membuat dia menjadi seorang yang berakal budi dan bijaksana di dalam kehidupannya. Ini adalah karya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Yusuf. Dia bisa untuk menjelaskan arti mimpi Firaun, dan dia bisa memberikan sebuah usulan apa yang harus dilakukan oleh Firaun atas mimpinya tadi. Tentu itu adalah karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Yusuf. Maka demikian juga kita mau melihat di dalam nats kita ini. Bagaimana kalau kita mau membaca lebih lanjut lagi, bahwa bagaimana tanggung jawab tugas yang diberikan oleh Firaun kepada Yusuf itu tentu bukan tugas dan tanggung jawab yang mudah. Itu adalah tanggung jawab yang berat ketika dia bagaimana mengelola 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Itu bukan tanggung jawab yang mudah. Itu adalah suatu tugas yang begitu berat yang harus dikerjakan oleh Yusuf. Tetapi kita tahu Yusuf dapat melakukannya dengan baik. Nah, tentu berangkat dari sinilah kita coba melihat di dalam kehidupan kita juga sehari-hari,
bahwa di dalam menjalani kehidupan kita ini, kita juga banyak tugas, banyak tanggung jawab, banyak persoalan, pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Nah, bagaimana kita untuk bisa menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kita di dalam hidup kita? Tanggung jawab kita di tengah keluarga, tanggung jawab kita kepada anak-anak kita, di dalam mendidik anak-anak kita, tanggung jawab kita di dalam pekerjaan, tanggung jawab kita di dalam pelayanan. Bagaimana kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, bagaimana kita mengumpulkan bekal untuk masa depan kita, untuk masa tua kita. Bagaimana kita lagi ketika kita berhadapan dengan persoalan, pergumulan, masalah, bagaimana kita untuk bisa mengatasinya semuanya. Tentu tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan kita saja. Maka disinilah kita bersyukur ketika Allah telah mencurahkan Roh Kudus dalam diri kita. Bahwa sama seperti Yusuf, dia menjadi berakal budi, dia menjadi bijaksana di dalam hidup dia. Maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita, Roh Allah yang ada di dalam diri kita itu akan bisa memberikan kepada kita hikmat, bijaksana untuk memutuskan segala sesuatu. Dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, maka kita dapat membuat tindakan yang benar, sikap yang benar, apa yang patut, apa yang pantas untuk kita lakukan. Itu adalah kuasa Roh Kudus yang bisa menuntun kita di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Ya tentu kita percaya bahwa memang semua manusia dikaruniai akal dan pikiran. Tetapi kita berbeda dari orang yang tidak beriman. Kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak hanya mengandalkan akal dan pikiran kita saja, tetapi yang kita andalkan adalah akal dan pikiran yang telah diberkati oleh Roh Kudus, yang dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa dengan tepat berpikir, kita bisa dengan tepat bertindak, kita bisa dengan benar melakukan setiap apapun perkara di dalam kehidupan kita ini. Maka demikianlah kita juga coba untuk merenungkan nats ini, bahwa bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari kita bersyukur atas karunia Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita, itu akan menolong kita, itu menuntun kita di dalam berbuat, bertindak, memutuskan segala perkara, melakukan segala tanggung jawab dan tugas kita semua yang kita emban di dalam hidup kita sehari-hari. Tidak bisa mengandalkan hanya logika pikiran kita saja secara kemanusiaan, tetapi kita membutuhkan pertolongan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.